kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya lah kita semua bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, atas rahmatnya pula kita semua akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia berikhtiar semaksimal mungkin, berikhtiar sekuat tenaganya, tapi ketentuan Allah lah yang menentukan nasib manusia itu sendiri. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di hari raya kurban ini satu kisah yang sangat luar biasa, itu kisah tentang Nabi Ibrahim, nabi yang begitu besar dan berat ujiannya. Bahkan beliau ada 5 nabi yang digelar ulul azmi, itu nabi-nabi yang ujiannya sangat berat, tapi mereka mampu melewatinya dengan mudah. Kenapa? Karena keimanan mereka sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini apapun yang terjadi, kalau Allah bersama mereka, maka semua itu akan mudah dijalani. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hendak dilemparkan ke dalam kobaran api, itu ada datang tawaran dari malaikat untuk memadamkan api tersebut. Tapi apa kata Nabi Ibrahim, Allah abadikan kalimatnya dalam Al-Quran, yaitu beliau katakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Maka hadirin, dengan kalimat itu Nabi Ibrahim meyakini bahwasanya api pun yang sunnatullah, hukum alam bahasa kita, itu sifatnya membakar. Akan tapi ketika Allah berkehendak, walaupun api yang membakar bisa menyelamatkan dan bisa tidak menyentuh kulit orang yang Allah tidak kehendaki untuk terbakar. Ya. Ketika Allah menghendaki api itu membakar, maka api akan membakar. Ketika Allah menghendaki api tidak membakar, maka api pun tidak akan membakar. Begitulah pelajaran yang Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api. Lalu kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah kasih mimpi, yaitu untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Allah abadikan perkataan atau percakapan yang sangat indah dalam surah As-Saffat. Ketika Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk kita jadikan sebagai pelajaran kita umat akhir zaman itu, Allah firmankan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Jadi percakapannya itu Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sungguh saya melihat bermimpi, saya menyembelih engkau. Dan mimpinya para nabi itu wahyu. Karena ini berulang-ulang, maka Nabi Ibrahim menceritakan, fanzur madza tara, bagaimana pendapat kamu, bagaimana pandangan kamu? Qala ya, maka Nabi Ismail mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kalimat ya abati, abati ini dalam bahasa Arab, ini kalimat panggilan kepada ayah, tapi sangat dekat. Maksudnya ini panggilan sangat akrab. Beda dengan abi. Abi ini biasa kalau kita bapak. Kalau abati ini bahasa kita mungkin mendekati ke abah, mungkin begitu. Jadi ya abati fa'al ma tu'mar, lakukan itu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu memang perintah Allah, jadi pemahamannya Nabi Ismail, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Walaupun bertentangan dengan logika kita, Masya Allah. Maka hadirnya yang mulia, pisau yang tadinya diasah tajam oleh Nabi Ibrahim, ketika hendak disembelih, Allah gantikan dengan kibas ataupun domba dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun menjadi syariat yang hari ini kita laksanakan, yang Allah abadikan dan dijadikan syariat sebagai syariatnya umat akhir zaman. Salah satu ibadah kurban, maksudnya adalah, salah satu hikmah kurban adalah menyembelih, bukan sekedar menyembelih binatang, tapi menyembelih sifat kebinatangan, bahkan menyembelih sifat kepemilikan. Bagi kita mungkin ya Ismail kita beda-beda. Ada yang Ismailnya harta dan benda, ada yang Ismailnya pangkat dan jabatannya, ada yang Ismailnya harta dan dagangannya, macam-macam.
Itulah Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kalau punya kemampuan sedikit kita sisihkan untuk berkurban, untuk menyembelih sifat kepemilikan tersebut. Sehingga hadirin yang mulia, hadirin jamaah subhanakumullah, dengan kita berkurban, kita melepaskan sifat kepemilikan tadi. Silahkan kita pakai apapun yang kita rasakan, kita miliki saat ini di dunia. Tapi yakinilah semua itu ada yang memilikinya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu analogi, satu contoh, itu tukang parkir. Tukang parkir itu walaupun dititipi banyak mobil, ketika dia ambil sampai habis itu mobil, dia tidak protes, bahkan dia senyum-senyum, bahkan dia bantu, ayo mundur. Maka hadirin yang mulia, kalau orang merasa dititipi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kapanpun nikmat itu hilang ataupun diambil, dia merasa biasa-biasa saja. Bahkan dia merelakannya dengan keyakinan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang kita miliki, semua kita milik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya Allah lah kita semua akan dikembalikan. Maka hadirin yang mulia, kalau keyakinan seperti ini tertanam dalam hati kita, maka ujian seberat apapun dalam kehidupan kita mudah untuk kita jalani. Maka hadirin, cara Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan keyakinan itu dalam hati, kebahagiaan itu dalam hati, keberhasilan, kesenangan itu dalam hati setiap jiwa manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman itulah menjadi sebab kita semua bisa bahagia. Bukan pada harta dan benda, bukan pada pangkat dan jabatan, bukan pada harta duniawi yang kita lihat saat ini. Hadirin, dunia itu Allah ibaratkan seperti lahu wal aib, permainan dan senda gurau. Bahkan fata morgana bahasa kita. Fata morgana itu contohnya mungkin pernah kami sampaikan, itu kalau kita pernah lihat tengah kalau jalan di tanah lapang, kelihatan kayak ada air di situ, tapi sampai di sana ternyata tidak ada. Sama saja dengan di sini. Ya kurang lebih begitu. Nikmat dunia ini hadirin, walaupun pandangan kita saat ini kalau nanti saya punya ini saya akan bahagia, ternyata nanti setelah dimiliki 1 hari, 2 hari, 3 hari menjadi biasa-biasa saja. Silahkan tanya kepada orang yang memiliki apapun saat ini, apakah dengan punya nikmat tersebut menjadi sangat bahagia? Tidak juga. Kalau dia tidak dekat dengan Allah, tidak taat dengan perintah Allah, keimanannya tidak kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia memiliki semua harta isi dunia ini, tapi hatinya akan merasakan kegersangan. Itulah yang dirasakan oleh Fir'aun, Qarun, Haman dan orang-orang yang telah ceritakan dalam Al-Quran. Itu mereka memiliki semuanya, akan tetapi dengan semua itu membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sombong dengan mereka miliki. Allah pun buat mereka hidup dalam keadaan yang begitu kesusahan, kehidupan yang begitu sempit, sehingga hadirin yang mulia, walaupun dia miliki semua itu tidak menjadikan mereka menjadi bahagia, bahkan membuat mereka sengsara dengan mereka miliki. Akan tapi hadirin yang mulia, bukan berarti kita orang Islam dilarang untuk punya harta, punya kekayaan, tidak. Silahkan kita miliki itu, tapi yakinilah semua yang kita miliki itu hanya hak pakai, bukan hak milik. Silahkan kita pakai semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sabdakan, yaqulu bani Adam, berkata Nabi Adam, mali, hartaku. Padahal kata Nabi SAW, hartamu adalah apa yang kamu telah makan dan apa yang telah kamu sedekahkan. Sedangkan yang kamu tinggalkan akan menjadi warisan, menjadi milik orang lain. Maka hadirin yang mulia, itulah harta sungguhnya yang telah kita pakai saat ini sampai usang, yang telah kita sedekahkan, dan insyaallah kita semua akan menemukannya. Dan hari ini hari raya kurban, kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Bukan berarti sapinya yang akan sampai, tidak, akan tapi ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketakwaan itulah hadirin kita semua dinilai. Bahkan Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Maka takwa adalah target kita semua, mencapai satu derajat sifat yang mulia. Disitulah dengan sampai kita sampai pada derajat ketakwaan, kita menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita kita bersama, kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah muliakan kita dimanapun kita berada, di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita. Allah beri kita kekuatan untuk bisa mentaati perintah-perintahnya, untuk bisa menjalankan
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa meninggalkan seluruh larangannya. Demikian ulum singkat dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.